Saudara mendengar, nyak babe encang cing abang po dimanapun saudara berada. Kata yang punya cerita. Dengan bekal secukupnya dan ditemenin dua dayang, sang putri kelihatan naik ke atas kepala sang Garuda. Orang-orang penghuni istana yang menyaksiin peristiwa itu menangis sesegukan karena mereka menyadari Tuan Putri bakal meninggalkan istana pergi entah kemana untuk menghindari perjodohannya dengan seorang pemuda miskin yang bernama Cindabia itu. Sang putri pun tiba-tiba dibawa pergi menyeberang samudera luas, mengarungi angkasa raya oleh sang Garuda, entah kemana tujuannya. Singkat cerita, berita soal ramalan perjodohan Tuan Putri Mandudari dengan seorang pemuda miskin yang bernama Cindabia tersebar luas ke antero kerajaan Bantolo. Dan berita itu pun sampai ke kuping pemuda miskin Cindabia di dusunnya, di desanya. Tentu saja Cindabia ketakutan, badannya menggigil. Ia sebenarnya sadar dan tahu diri bahwa orang semiskin dirinya gak bakalan layak bersanding dengan seorang putri raja. Bagaimana ini nasibku di kemudian hari? Pasti sang raja menyuruh hulu balangnya dan tentaranya mencari aku dan akan membunuh aku. Atau paling kagak, aku akan dimasukkan ke dalam bui untuk tempo yang enggak terkirakan di dalam pikiranku ini. Demikian Cindabia berkata dalam dirinya. Maka berpikir seperti itu, kena ketakutan Cindabia semakin menjadi-jadi dan kagak pakai pikir panjang lagi. Maka dia lari meninggalkan kampungnya untuk menghindari ramalan yang telah didengarnya itu. Kata hikayat, berhari-hari Cindabia berjalan naik turun gunung, keluar masuk hutan, melewati segala tempat. Dan suatu hari sampailah Cindabia ke pinggir pantai. Dia celingukan dan dia juga kelaparan. Apa yang dia lihatnya dan bisa dimakan, dimakannya. Dan tiba-tiba dia melihat ada bangkai kebo yang terlihat masih seger dan memang baru mati. Cindabia gak pakai berpikir panjang, dia memotong kerbau itu dan membelek perut kerbau itu, mengeluarkan isi perutnya dan memakan daging kebo yang masih segar itu. Secara alamiah saudaraku, manusia yang sudah kenyang maka dia ngantuk. Begitulah juga yang terjadi dan menimpa Cindabia. Dan dia tertidur berselimut kulit kerbau. Pada saat yang sama, kata cerita, sang Garuda yang lagi terbang di angkasa raya membawa Putri Mandudari melihat ada gundukan, dan gundukan itu seperti kerbau. Dan ternyata ketika sang Garuda mendekati gundukan itu dan ternyata kerbau, pada sangkanya kerbau itu masih utuh. Garuda yang ternyata memang lagi kelaparan itu segera menyambar kulit kerbau itu dan menelannya. Elep. Dan ternyata, kata cerita, Cindabia yang tertidur itu terjaga. Dia bangun dari tidurnya dan dia heran, terkejut karena dia kok merasa gelapnya minta ampun. Dia merayap-rayap mencari sumber titik cahaya
Dan dia mendekati cahaya itu. Dan akhirnya dia dapat keluar dari lubang yang bercahaya itu. Dan ternyata dia sadar karena dia ternyata keluar dari lubang hidung burung Garuda yang besar. Dari lubang hidung itu, Cindabia menyadari dirinya sekarang berada di angkasa raya yang luas. Dan yang lebih terkejut lagi, Cindabia melihat ke kepala Garuda. Di sono ada 3 orang wanita cantik. Dan sementara itu juga, kata cerita, sang putri melihat seorang lelaki keluar dari lubang hidung Garuda. Dengan terkejut, Tuan Putri Mandudari bertanya, Hai Tuan yang keluar dari hidung Garuda. Apakah Tuan ini manusia atau jinkah gerangan Tuan ini? Maafkan kelancangan hamba, Puan. Hamba ini adalah manusia. Jawab Cindabia. Lalu Cindabia menceritakan dirinya dari awal sampai akhir, kenapa dirinya sampai berada pada tempat ini saat ini. Tuan Putri Mandudari pun terharu ngedengerin cerita dari seorang lelaki yang bernama Cindabia itu. Dan Tuan Putri Mandudari sadar kalau ternyata lelaki yang ada di depannya adalah jodoh yang memang kepengen dihindarinya. Tuan Putri pun berujar kepada sang Garuda. Hai, Tuan Garuda, lihat apa yang keluar dari hidungmu, Tuan. Rupanya, sang Garuda enggak menyadari kalau ada orang atau manusia yang keluar dari lubang hidungnya. Dan betapa terkejutnya sang Garuda melihat pemuda itu. Maka Tuan Putri Mandudari menceritakan hal ihwal pemuda itu yang keluar dari lubang hidung sang Garuda. Sang Garuda tergetar hatinya. Emang kalau jodoh udah ditetepin sama Yang Maha Kuasa, di tengah samudra luas di atas angkasa raya ini pun, kalau emang udah jodoh, tetap jodoh itu akan ketemu. Demikian pikir sang Garuda. Maka sang Garuda pun berujar kepada Putri Mandudari. Kalau demikian tuanku, maka izinin saya membawa kamu pulang ke istana, pulang menghadap kepada ayahandamu. Karena sejauh apapun hamba membawamu paduka, membawamu pergi entah ke suatu tempat manapun, garis nasib nggak dapat dihindari, Tuan Putri. Maka aku akan mengantarkanmu pulang, Tuan Putri, ke istana Bantulu. Mendengar ujar dari sang Garuda, Tuan Putri Mandudari setuju dan memerintahkan kepada Garuda untuk memutar kembali pulang ke istana Bantulu. Singkat cerita, sesampainya di istana Bantulu, dengan memohon ampun, sang Garuda menceritakan kejadian yang menimpanya. Dia menceritakan dari awal sampai akhir, kenapa tiba-tiba
ada seorang pemuda yang pemuda itu ternyata bernama Cindabia keluar dari lubang hidungnya. Maka Maharaja Ajrang pun mafhum bahwa garis nasib yang sudah ditetapkan oleh Yang Maha Kuasa kagak bakalan bisa dihindari oleh usaha manusia. Maka kata cerita, saudaraku, atas titah Maharaja Ajrang, Tuan Putri Mandudari dan pemuda miskin yang bernama Cindabia dinikahkan. Tetapi dinikahkan secara sangat sederhana. Sesudah pernikahan itu, Maharaja memerintahkan menantu dan anaknya itu untuk tinggal di sebuah rumah di tengah-tengah hutan. Kenapa begitu? Karena bagi Maharaja Ajrang, Tuan Putri Mandudari yang berjodoh dengan pemuda miskin Cindabia dari kampung itu dianggapnya telah hilang.